Sobat, ketemu lagi ya. Eh, Kali ini saya mau membahas, nggak banyak sih, saya punya beberapa video untuk mau review. Tapi ya karena memang penanaman masih semua sedang proses, jadi saya mau membahas beberapa masalah yang bukan masalah sih sebetulnya, topik-topik yang menjadi concern saya, terutama di bidangnya, yaitu di bidang pertanian ini. Saya pernah buat video ini, itu sekitar tahun 2017 saya pernah buat video ini. Tapi video ini layaklah untuk saya buat update kembali, karena musim ini adalah musim yang paling, ya saya bisa katakan ini musim yang paling agak berat lah untuk para petani. Nah, topik yang mau saya bahas ini adalah mengenai pengendalian hama dan penyakit. Ini hal yang paling banyak sekali menjadi concern para teman-teman, baik di bidang penelitian hama penyakit ataupun teman-teman pemerhati. Dan ini juga menjadi kendala petani yang memang dari tahun ke tahun itu sangat-sangat luar biasa. Kita bisa lihatlah bagaimana perkembangan hama dan penyakit pada musim tahun lalu, ya mulai semenjak pandemi corona sampai sekarang, sampai tahun kemarin dan sekarang ini, itu luar biasa. Ada beberapa hal yang banyak harus dirubah. Nah, saya kalau membicarakan mengenai topik yang satu ini, mengenai pengendalian hama penyakit, itu saya selalu menggunakan dasar, yaitu 3T. Kenapa saya pakai dasar ini? Sebetulnya banyak sih, ada beberapa T yang lain, tapi saya merangkumnya menjadi menggunakan 3T aja. Ya kita akan bahas satu persatu gimana tiap-tiap poinnya mengenai T yang pertama dan sampai T yang ketiga. Nah, dalam dunia insektisida atau fungisida atau pestisida lah, kita bahasa secara umum, dan penanganan pestisida, atau kalau kita di petani biasa bicara tentang obat-obatan seperti itu. Jadi obat dalam arti bukan obat dalam pemikiran kita, obat yang kita beli di apotek. Enggak, ini obat memang untuk di dunia pertanian. Jadi yang biasanya kita gunakan untuk mencegah ataupun untuk mengendalikan serangan dari hama atau penyakit pada suatu tanaman. Jadi terlepas dari pro dan kontranya, ada dua kubu yang mengatakan menggunakan pestisida itu jelek atau kurang, atau ada yang tetap petani yang menggunakan, istilahnya kita menganggap aliran mereka menggunakan dunia pestisida. Bagi saya sih itu is no problem. Tapi ya kita harus akui bahwa ya 90% atau mayoritas para petani kita itu menggunakan pestisida dalam pengendalian hama dan penyakit. Dan kita pun juga harus mengakui lah secara jujur lah, bahwa penggunaan pestisida ini sangat banyak membantu petani loh. Sangat banyak, terutama ya yang pasti adalah mengendalikan dari hama dan penyakitnya. Kedua juga dari peningkatan hasil dari para petani juga. Berikutnya juga faktor yang kenapa sih mayoritas petani kita masih menggunakan pestisida, ya karena ada perubahan dari yang dulu, era-era dulu kita mungkin tidak mengenal pestisida, kita mesti menggunakan yang tradisional, ya kita menggunakan bahan-bahan alami lah untuk mengendalikan. Tapi dengan seiringnya perkembangan waktu, berubahnya era pertanian dari dulu, yang ya contoh aja lah yang di tanaman padi, yang dari dulu masih padi lokal yang umurnya masih 4 bulan 5 bulan. Sekarang kita sudah mengenal varietas-varietas yang baru yang sangat banyak, dan bahkan umurnya pun sangat pendek sekali dan cepat sekali kerja lah istilahnya itu. Berarti ada yang di bawah 100 bahkan kita sudah panen, dan itu bukan nggak bisa, tapi sudah sangat sulit sekali kita mengejar dari, kalau kita akan mengendalikan hama dan penyakit ini non pestisida. Ini opini pribadi ya, jadi saya tidak punya tendensi untuk mengatakan teman-teman yang non itu bagaimana, tidak. Jadi ini
hasil dari apa yang saya gunakan. Loh, saya sendiri juga bertani menggunakan pestisida, tapi ada ketentuannya, tidak asal-asalan, ada ketentuannya. Nah, kita lihat sedikit ke belakang nanti ya, sambil flashback ke belakang bagaimana nanti penggunaan pestisida. Nah, yang saya mau jelaskan pertama adalah kalau kalian para petani menggunakan pestisida atau ya kita bicara para petani obat, entah itu fungi, entah itu mau insek, itu ada poin pertama yang harus kita perhatikan, yaitu T. Satu, kan ada 3 ya, ada 3 T. Ada T pertama, itu adalah tepat sasaran. Ini yang masih sangat susah sekali. Bahkan saya katakan hampir tidak pernah ya tepat dari sasaran tersebut. Seringkali para petani itu tidak tahu apa sih yang sebetulnya mengganggu dari atau yang menjadi pengganggu dari tanaman mereka. Itu mereka nggak tahu. Mereka hanya melihat secara visual yang terkadang ya kita susah untuk menjelaskan secara detail. Jadi contohnya begini, daun padi saya merah, sudah itu aja yang mereka tahu. Dan mereka nggak tahu apa merah itu apa. Itu karena jamur, atau itu karena memang kondisi tanamannya nggak sehat, atau kurang nutrisi. Itu mereka nggak tahu. Jadi kadang-kadang kita yang di lapangan, kita yang membantu petani, atau teman-teman PPL lah juga yang di lapangan, itu sering sekali kadang-kadang kerepotan. Kalau kita mendapat pemberitahuan dari para petani, terus mereka mengatakan, Pak, padi saya daunnya merah. Kenapa Pak? Disemprot pakai apa Pak? Nah itu yang kadang kita susah. Kenapa itu kita harus tahu tempat sasaran. Jadi kita harus ke lokasi, kita harus melihat dulu apa yang ada terjadi di sana, mengapa begitu, kita lihat dulu. Jadi harus terjun langsung ke lapangan, tidak bisa kita cuma sekedar duduk, ya mendengarkan terus kita kasih advice, oh pakai ini, nggak bisa, kita harus lihat. Nah disinilah kelemahan petani. Tapi ya saya tidak bisa menyalahkan petani 100%. Ya karena mereka tidak paham. Hama dan penyakit itu setiap tahun, bukan setiap tahun lah, setiap musim itu berubah. Perubahannya cepat sekali, sangat-sangat cepat sekali. Dan yang paling dahsyat adalah ulat. Kalau untuk insek, itu ulat sekarang mengalami perubahan yang drastis sangat drastis sekali dibanding kurun waktu ya dekade ya nggak lama lah, 2-3 tahun yang lalu itu berbeda dengan kekuatan ulat yang sekarang itu berbeda. Begitu juga dengan apalagi dengan fungi, jamur, itu lebih gila lagi, dia berubahnya cepat sekali, sangat cepat. Nah, menganalisa dalam arti sasaran itu sangat penting. Apa yang mau kita kendalikan ini? Apakah itu pengganggunya hama atau penyakit? Jadi ya berbeda, antara hama dan penyakit itu berbeda. Perlakuannya juga berbeda. Jenis obatnya juga berbeda. Obat dalam arti ini obat itu pestisida ya, insektisida ataupun fungisida, atau bisa moluskasida atau yang berbagai macam lainnya. Jadi saya singkat aja dengan pakai obat, karena kebiasaan di petani kita bicaranya kan apa? Obat kan begitu. Nah, itu sangat susah sekali. Dan apalagi kalau kita tidak paham apa yang menjadi sasaran kita. Banyak sekali petani itu yang sering saya alami, yang sering saya lihat, bahwa tanaman mereka itu terserang jamur, tapi mereka menganggapnya itu adalah serangan dari insek. Dan akhirnya mereka banyak sekali membeli atau menggunakan salah obat. Istilah saya salah obat. Jadi ya, tapi itulah kekurangan dari para petani kita, terutama ya, apalagi untuk petani-petani pangan. Itu beda ya, petani pangan dengan petani horti itu beda. Kalau petani pangan, mereka tuh sangat kurang sekali, terutama dalam memahami mengenai obat-obatan itu sangat kurang sekali. Itu termasuk juga hama dan penyakitnya itu sangat kurang sekali. Ya tapi kita memaklumi karena umur mereka rata-rata untuk petani pangan itu adalah mereka yang
kalau saya menyebutnya sebagai bapak atau kakek kita. Beda ya, kalau horti beda. Sekali lagi ya, untuk petani horti berbeda. Petani horti punya sedikit perbedaan dengan petani pangan. Jadi yang saya bahas ini adalah petani yang ditanam pangan. Karena yang sering terjadi kegagalan panen itu adalah di tanaman pangan. Nah, kegagalan panen itu kadang-kadang disebabkan oleh gangguan hama dan penyakit ini yang petaninya itu salah mengidentifikasi sasarannya. Itu yang sangat-sangat sering terjadi. Jadi ya perkuat dulu 1T pertama, tepat sasaran. Lihat dulu apa sasarannya. Uletkah, perengkah, hama pengganggu yang lainkah, atau apa, atau walang sangit, atau itu jenisnya jamur, fungi yang di mana? Di daun kah, di batang kah, di pangkal batang kah? Itu berbeda. Nah, kita harus tahu dulu sasarannya. Karena dari sasaran itu nanti kita bisa tahu kita harus mengendalikannya menggunakan apa. Nah, tapi banyak juga petani yang lebih suka dalam arti mengendalikan. Jadi dalam arti mereka tidak pernah mencegah. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang menjadi concern kita untuk para peneliti hama dan penyakit. Itu untuk sering sekali mengatakan pada petani, cegahlah dulu sebelum terkena. Cegahlah. Jadi ibaratnya pepatah, sedia payunglah sebelum hujan. Sorry. Karena sering sekali ya mereka tidak pernah menggunakan fase. Padahal kalau kita tahu setiap tanaman pangan, kita paham mengenai fase-fasenya, kita tahu kok kapan akan ada serangan ulat, kapan itu ada serangan mereng, kapan akan ada serangannya untuk jamur. Itu semua ada. Dan di buku pertanian apapun, di baik setiap acara pun sering sekali kita bahas seperti itu. Tapi ya kembalilah, kita juga harus memaklumi bahwa untuk petani pangan kita itu bukan mereka, ya teman-teman petani pangan kita itu adalah mereka orang-orang yang sudah cukup umur, yang ya kadang-kadang sangat susah sekali. Kita mau menyampaikan apa itu mereka masih sangat susah. Jadi itu tepat sasaran. Karena nanti ujung dari tepat sasaran itu nanti akan ada kaitannya di next day berikutnya. Kedua adalah tepat waktu. Nah, seperti yang tadi saya katakan tadi, tepat waktu. Tepat waktu ini penting sekali. Mengapa? Karena setiap hama ataupun penyakit itu ada siklusnya, ada time-nya. Umur tanaman berapa mereka akan datang untuk menyerang. Tapi di luar itu juga bisa. Tapi biasanya sudah ada tandanya. Nah, waktu itu biasanya alam. Nah, saya bisakan alam ya. Itu selalu memberikan kode. Tanda pertama itu sudah ada. Cuma terkadang kita petani itu tidak peka dengan kode-kode itu. Nah, sering sekali. Dan apalagi kalau di tempat saya ya, di Bali, itu kita ada pengaruh yang namanya sase atau bulan. Itu sangat-sangat pengaruh sekali. Sangat pengaruh terhadap hama dan penyakit, itu sangat pengaruh sekali. Selisih 1 hari atau bahkan selisih antara penanaman pagi dan penanaman sore itu bisa berbeda sekali perlakuannya. Seperti itu. Dan mempelajari waktu itu sangat paham. Dan setiap musim, antara musim panas dan musim penghujan itu berbeda. Waktunya berbeda dan serangan hama penyakitnya pun juga berbeda. Nah, kita ambil contoh aja secara global. Kalau di musim panas itu biasanya yang lebih dominan adalah insektisida. Itu sudah pasti. Ulat, mereng, kupu-kupu, walang sangit, ya pengganggu ya yang ada di sana itu berupa hama. Nah, kalau untuk hama gampang. Kita masih bisa lihat bentuknya itu kelihatan. Ini apa bentuknya? Kita ambil satu atau beberapa ekor, kita bawa tunjukkan ke PPL atau ke bagian hama penyakit, kita tunjukkan, kita akan tahu. Berbeda dengan jamur. Jamur ini agak susah. Deteksinya agak susah. Karena sering sekali terjadi yang sebetulnya itu serangan insek, tapi
dikendalikannya dengan penggunaan obat jamur. Ada yang kena jamur tapi dikendalikannya dengan insek. Itu sering terjadi, terutama di daerah tanaman pangan itu masih sering terjadi. Dan ini yang paling penting. Dan dari tepat waktu ini juga kita harus paham mengenai kapan kita harus melakukan aplikasi penyemprotan. Karena semua ini dari nanti 3T ini, T pertama, T kedua sampai T ketiga, itu aplikasinya adalah penyemprotan. Itu yang kuncinya. Kapan? Mau pagi, mau siang, atau mau sore, atau mau malam. Kita harus tahu kapan yang tepat. Jadi kalau kita melakukan aplikasi penyemprotan tidak tepat waktunya, ya susah. Ini saya kasih contoh aja. Kapan sih waktu yang tepat kita untuk mengendalikan hama penggerek? Contohnya, untuk pada tanaman padi. Di usia berapa tanaman padi itu harus kita mulai kendalikan? Dari awal. Itu kita harus segera mulai. Minimal kita mencegah. Itu yang paling penting. T yang ketiga, itu adalah tepat dosis. Nah, ini kunci yang paling kadang-kadang suka sekali, sangat banyak dilanggar. Dari 3T tadi, ya ini juga menjadi salah satu hal yang paling sering terjadi saya lihat di lapangan. Itu mereka sangat salah dan serem. Dosis ini sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Dan kita nggak bisa bermain-main dengan apa yang katakan dosis. Apalagi ini kita menggunakan obat-obatan pestisida yang istilahnya kimia. Nah, di setiap kita membeli obat-obatan pestisida atau kimia itu di belakangnya itu selalu tercantum. Ada di situ tuh penggunanya berapa, dosisnya berapa. Tapi apa petani kita untuk tanaman pangan sering membaca dan memahami itu? Tentu saja tidak. Mereka nggak tahu. Jadi mereka menggunakan dosis untuk obat-obatan itu kadang-kadang bertanya kepada temannya atau feeling atau bertanya kepada kios di tempat menjual. Padahal dosis itu berbeda-beda. Di setiap kemasan pestisida yang Anda beli itu selalu tercantum dari yang kecil sampai yang besar. Jadi umpama 0,5 strip 1 mili per LT atau gram atau apa. Itu ada artinya. 0,5 adalah batas dosis terendah di bawah. Jadi biasanya kalau itu saya sarankan ke petani, pakailah dosis terendah itu untuk mencegah. Untuk mencegah. Jadi mencegah ini dalam arti bukan tidak ada serangan sama sekali, tapi hama atau penyakit itu masih di bawah batas populasi. Jadi kan ada istilahnya batas-batas populasi, berapa yang harus mulai kita kendalikan. Nah, dia sudah ada. Jadi istilahnya kayak gini. Kalau saya katakan untuk insek itu biasanya ada namanya penerbang awal. Nah, penerbang awal inilah itu kode awal itu kita harus kendalikan, kita cegah itu dengan dosis minimal. Ada kan 0,5 umpama tadi. Nah, untuk seandainya sudah terkena, ada serangan dalam arti sudah masuk serangan itu dan sudah sedikit menimbulkan kerusakan atau gangguan. Nah, itu kita gunakan dosis maksimum 1 mili. Kan ada kan tercantum, nah itu gunanya. Nah, di bawahnya itu selalu tercantum lagi kalau Anda membeli pestisida, ada tulisannya volume tinggi. Volume tinggi itu kita gunakan untuk pengendalian dalam arti penyakit atau hama ini sudah benar-benar sangat merusak. Itu kita harus gunakan volume tinggi. Jadi istilahnya taruhannya itu cuma satu, panen atau tidak. Jadi kalau kita nggak nyemprot ya tidak panen sama sekali. Itu yang kadang-kadang petani sangat tidak memahami. Dan mereka menggunakan dosis sesuka-sukanya hati. Bahkan yang paling fatal, yang sering saya tahu dan sering saya lihat paling fatal, mereka mencampur dengan beberapa macam bahan obat
pestisida yang mereka beli itu mereka memix jadi satu. Dan mereka aplikasikan, menyemprotkan. Duh, bisa nggak kita memix? Bisa, nggak apa-apa, demix itu bisa, nggak apa-apa. Tapi, apa Anda tahu bagaimana cara memix itu? Memix itu tidak gampang, nggak semua orang bisa memix, melakukan pencampuran pestisida itu, nggak gampang. Yang ada cantuman bahan aktifnya itu tidak gampang. Dan itu tidak disarankan bagi para teman-teman petani yang memang tidak memahami bagaimana cara mencampur itu. Karena kalau itu kita mencampurkan tanpa kita tahu dasar dari bahan aktif tersebut, ya hasilnya akan sangat mengerikan. Kenapa tuh saya sering bilang kepada baik di beberapa pertemuan ya, saya selalu sering bilang yang meng-create hama dan penyakit ini setiap musim atau setiap tahun itu menjadi lebih dahsyat, lebih mengerikan. Itu adalah siapa? Ya petani sendiri. Jadi umpama kita harus bisa menggunakan satu bahan aktif tunggal, tapi petani karena ingin cepat, wah sorry harus cepat, aduh saya sibuk, aduh besok ada ini, dah sekalian aja campur semua jadi satu, insek, fungi, nutrisi, pupuk apalah semua disempurnakan semua, jeder. Ya, saya cuma mau menyampaikan aja sama teman-teman. Tanaman itu makhluk hidup. Dan dia pun juga, ya sama lah kayak kita lah. Gimana sih kalau rasanya makan, dicampur nasi, dicampur aduk ikan, dicampur sambal, dicampur ini, dikasih kopi, terus dicampur apa, bubuk merica atau apa, dijadikan satu. Ya nggak bisa. Ya hancur tanaman itu. Karena sering sekali saya mendapat keluhan dari petani bahwa Pak, kemarin saya udah nyemprot begini, yang menceritakan gini, palsu itu obatnya Pak, saya dibohongin sama tokonya, saya dibohongin petugas, saya dibohongin apa. Terus saya katakan, Pak jangan gitu, ayo kita lihat dulu obatnya apa. Saya lihat ke rumahnya, saya tunjukkan, saya tanya gimana caranya Pak. Dia menunjukkan cara seperti ini, dosisnya ini, saya tanyakan dosisnya bagaimana. Dari situ saya sudah lihat, ya hancur Pak semuanya. Fatal seperti itu. Karena setiap Kenapa? Karena begini. Era sekarang itu beda dengan era-era kita zaman dulu. Zaman dulu kita tahulah mungkin lah, kalau golongan petani-petani yang lama itu tahulah apa yang namanya metamedopos, teodan, asodrin, aldrin. Mereka tahulah bahwa itu adalah obat-obat jenis-jenis insektisida yang sangat-sangat hebat. DTT juga itu sangat-sangat mengerikan sekali. Dulu kita pakai itu, di pertanian kita pakai. Tapi seiring berkembangnya sekarang itu sudah mulai dilarang semua. Bahkan tahun ini itu sudah mulai ada sedikit pembicaraan dengan bagian pangan dunia bahwa untuk beberapa bahan aktif yang masuk dalam kategori golongan karbamat itu akan dilarang juga. Dan ya kita tidak akan menggunakan. Dan di tempat kita di Indonesia golongan karbamat itu sangat banyak sekali digunakan. Dan itu mungkin nggak lama lagi lah nanti akan dihilangkan. Nah, di era yang sekarang, era modern ini, itu insektisida atau pestisida atau obat-obat yang saya sebut itu lebih spesifik. Jadi yang nggak bisa kita campur adukkan. Anda mencampurkan jadi satu dengan alasan, biar efektif, biar cepat. Nggak bisa seperti itu. Jadi mereka membagi sekarang. Yang untuk ulat sendiri, untuk wereng sendiri, untuk telurnya ulat sendiri, PPC sendiri. PPC pun juga macam-macam bentuknya, mulai dari nutrisi mikro, berbagai macam sampai aneh-aneh, macam-macam seperti itu. Termasuk dalam fungisida pun. Mengapa dibuat seperti ini? Ya karena memang semakin tahun pertanian kita semakin ingin ke eko pertanian, jadi lebih green. Dalam arti gini, green ini dalam arti begini ya. Ini versi saya ya. Itu kita mengaplikasikan
obat-obatan, insektisi baik untuk mencegah atau mengendalikan, tapi tidak mengganggu atau membunuh dari predator alami yang ada. Jadi mereka tetap ada saja, jadi seperti burung, kawo-kawo, apa ya istilahnya, kawo-kawo itu apa ya, kayak seperti jenis laba-laba lah. Jadi mereka predator yang ada di sana itu tidak mengalami gangguan atau bahkan mati, seperti termasuk mikroba yang di dalam tanah pun itu tidak akan mati. Semakin tahun kita akan bergeser ke sana. Dan dunia pestisida pun akan berkembang ke arah sana. Jadi petani akhirnya harus banyak belajar. Tapi kebanyakan dari petani pangan nggak belajar. Jadi mereka hanya dengar dari omongan teman, mereka pakai apa, menggunakan apa, atau mereka ke kios menanyakan ini itu, atau ke PPL. Tapi yang paling membuat saya kadang-kadang itu sedih, itu melihat bahwa banyak sekali tidak apa ya istilahnya oknumnya atau mungkin siapalah, saya nggak tahu, yang seharusnya bisa berdiri secara netral memberikan advice kepada para petani, terutama untuk tanaman pangan ini, agar mereka lebih mengerti, mereka lebih paham mengenai bagaimana cara mengendalikan hama dan penyakitnya. Tapi justru malah mereka yang seharusnya kompeten di bidang itu, mereka malah menjadi juru bicaranya perusahaan obat. Saya tidak menyalahkan mereka menjadi membantu menjualkan, ya mereka juga akan mendapatkan keuntungan, itu tidak munafik ya, itu ada, memang jelas ada, mereka mendapatkan keuntungan. Tapi ya lebih saran saya ya jangan terlalu istilahnya seperti mencolok sekali gitu loh. Karena era sekarang tidak ada satupun perusahaan obat-obatan yang bisa mengendalikan seluruh hama penyakit yang ada dalam pertanaman yang ada sekarang ini. Nggak akan ada. Dan kita perlu mengkombinasikan. Dan kita perlu tahu sasarannya apa. Terutama sasarannya itu apa dulu. Dan penggunaan obat-obatan yang menggunakan bahan aktif yang cuma sekedar monoton itu aja, itu akan kita ada istilahnya resisten. Nah, resisten ini juga ada hubungannya dengan dosis, sangat kuat dengan tepat dosis ini. Karena dia itu makhluk hidup. Jadi hama dan penyakit itu adalah makhluk hidup, di mana setiap kita melakukan aplikasi penyemprotan apapun, mereka akan bertahan mati-matian. Sama seperti kita manusia. Kalau kita mendapat serangan atau kita sesuatu yang menyerang diri kita, ya contohnya lah seperti pandemi yang kemarin, tubuh kita itu akan survive, berusaha bertahan, mereka nggak mau mati. Insek juga nggak mau mati. Loh, dipikir hama itu mau mati? Enggak, mereka ingin hidup. Jamur pun juga begitu, dan mereka berusaha mati-matian agar apa yang kita semprotkan itu mereka bisa bertahan. Nah, begitu mereka bertahan dan mereka lolos, ya mereka akan resisten terhadap jenis pestisida yang kita gunakan tadi itu. Kenapa tepat dosis, tepat sasaran, tepat waktu, itu penting banget, sangat-sangat penting banget. Karena kalau sampai kita salah melakukannya, ya berarti kita lah yang meng-create mereka yang menjadi lebih ganas seperti yang kita lihat sekarang ini. Bagaimana FAO yang sangat ditakuti di petani jagung itu sekarang bisa masuk ke dalam tanaman padi. Di tempat saya sudah ada beberapa masuk ke tanaman padi, dan wow, mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Saya sendiri kadang-kadang juga gimana ya, menyayangkan dalam arti gini, untuk teman-teman lah yang ada di pertanian, kan sering sekali kadang-kadang studi banding atau seminar atau apa, berikanlah hasil dari seminar itu kepada petani-petani kita yang berikan penjelasan. Memang kadang-kadang kita nggak bisa menjelaskan secara textbook atau dalam bahasa akademis atau ilmiah. Ya kita bisa pakai analogi-analogi yang
sehari-hari yang kita tahu, yang mereka mengalami. Saya pernah buat video tentang analogi dalam dunia pertanian. Kalau saya bicara dengan petani, macam-macam analoginya itu kita bisa sampaikan dengan santai, mereka akan paham. Dan yang harus menjadi catatan penting ya, yang tadi saya katakan itu, hati-hati dalam hal mencampur, karena itu chemical, itu kimia. Jadi dia pasti akan menimbulkan suatu reaksi yang kita nggak tahu. Insinyur mereka yang di sana, si pabriknya itu membuat berbagai macam obat pestisida itu, mereka menggunakan riset bertahun-tahun. Tapi begitu sampai ke tangan petani kita, itu hanya cuma tinggal butuh waktu nggak lebih dari 5 menit. Mereka sudah campur menjadi satu. Belar. Kita tahu reaksinya yang di dalam cairan itu, yang sudah dicampur aduk itu, nggak tahu. Ya memang ada petani bilang, oh enggak, saya nyampur kok, saya udah biasa, tanaman saya bagus. Loh iya, bagus. Oke, is oke. Tapi apa kita mikir nggak apa yang akan terjadi setelah Anda menggunakan ini? Karena apalagi untuk hama ya, ada inang, ada anaknya, saya pakai bahasa yang normal-normal aja ya, ada telurnya. Tidak semua obat itu bisa mengendalikan ketiganya. Rata-rata hanya inangnya. Nah ini si anaknya dan si telurnya ini yang terkena dari pestisida yang kita semprotkan tadi. Kalau kita tidak tepat dosis atau nggak tepat sasaran, si anak dan si telurnya ini itu akan sangat lebih resisten terhadap bahan aktif obat yang kita semprotkan tadi. Kenapa setiap musim tanam, bahkan setiap tahun ada satu jenis obat. Yang pertama kita gunakan mungkin cuma 1 mili per liter, tapi besoknya kita harus pakai 2 mili, besoknya kita harus pakai 3 mili. Bahkan ada yang pakai sampai, kemarin tuh saya lihat itu ada yang pakai 100 mili per 15 liter air. Gila itu sudah. Dan akhirnya yang terjadi apalah? Ya, hancur. Kehancuran bukan cuma ada di tanaman, tapi juga untuk kita, para konsumen. Kenapa tuh kalau saya katakan, penggunaan pestisida secara bijaksana, ya nggak ada masalah. Tapi yang sekarang disoroti oleh beberapa teman-teman, itu adalah mereka yang menggunakan pestisida nggak bijaksana. Yang akhirnya apa? Timbul, jangan pakai pestisida, menyebabkan kanker, merusak otak, mengganggu imunitas tubuh, terus macam-macam lah, topiknya macam-macam. Tapi yang kalau versi saya, ya gunakan pestisida dengan bijak. Kalau Anda menggunakan pestisida dengan bijak, ya hal-hal negatif itu masih bisa, hal-hal yang istilahnya kontranya itu masih bisa kita kurangi. Loh sama kok, kita juga kalau sakit ke dokter kan, dikasih pil, dikasih obat, dikasih berbagai macam, itu kan juga kimia. Tapi kalau kita minum secara teratur sesuai anjurannya, ya kita akan sembuh. Tapi kalau kita ngawur minumnya, ya nggak akan sembuh. Sama dengan tanaman juga. Dan selalu yang saya tekankan adalah tanaman itu sama dengan kita manusia, sama persis. Cuma bedanya ya itu aja. Kita bisa ngomong, dia nggak bisa. Tapi kalau kita bisa tahu dia karakternya, kita bisa mengerti dia kok. Mereka sakit atau mereka apa, itu kita paham. Ya itu aja lah dari yang mau saya bahas untuk mengenai 3T pokok dari aplikasi pestisida atau obat-obatan ya. Jadi resultnya hari ini dari video ini saya cuma mau katakan untuk teman-teman para petani pangan. Pertama ya, belajar, terus belajar, pahami mengenai pestisida, tanya, kalau nggak mengerti bertanya. Kedua, jangan kepala batu, pokoknya jangan. Yang rugi Anda, petani kok yang rugi. Kita di sini ya nggak ada ruginya apa-apa. Anda yang rugi sekali. Apalagi sekarang tahun ini adalah tahun yang mungkin saya rasa berat untuk para petani karena cuaca di atas
tidak sedang baik-baik saja. Padahal bulannya kalau kita lihat ini adalah masuk musim masa-masa kemarau, tapi tidak baik-baik saja. Kedua, jangan suka mencampur aduk kalau Anda nggak tahu. Tahu dulu, belajar dulu. Tanyakan kepada mereka yang tahu, yang paham. Pahami semuanya. Poin ketiga, bijaksanalah. Sekali lagi, bijaksanalah. Jangan terbawa emosi kalau Anda melakukan suatu aplikasi penyemprotan apapun. Jangan terbawa emosi, tapi bijaksanalah dalam menggunakannya. Kenapa? Dengan Anda bijaksana, berarti Anda juga mendukung dari lingkungan ini. Kedua juga kesehatan. Ini kan hasil panen Anda kan kita yang mengkonsumsi untuk semua masyarakat. Bijaksanalah. Itu sering saya katakan dengan bijaksanalah. Arti kata bijak ini memang luas, interpretasinya banyak. Tapi yang paling gampang adalah hati-hati. Nggak ngerti tanya. Oke, udah cukup panjang nih video ini. Ini padahal video cuma yang berapa tahun yang lalu saya udah pernah buat, terus saya bisa buat lagi sekarang ini. Untuk ya lebih mengingatkan pada sobat tani semuanya. Apa ada yang kurang dari apa yang saya sampaikan, boleh komen di bawah ini ya. Apa yang nanti mau saya bahas lagi, saya juga nggak tahu. Ya kalau ada saran, bolehlah taruh di komentar ini. Dan jangan lupa subscribe ya. Ya biar terus bisa buat. Oke, sampai jumpa lagi. Ciao. Sorry, jangan lupa kita ngopi dulu. Ciao.